Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Orang kompak Imad. Abbas Buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas Buntet berarti, Roma Irama berarti setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang saya banggakan dimanapun Anda berada, dengan perkembangan perjalanan pembahasan nasab, khususnya itu nasab dari Ba'alawi ya, sesuai dengan yang dulu pernah kita katakan, dan teman-teman juga banyak yang mengatakan ataupun prediksi bahwasanya untuk pembahasan tentang nasab ini tidak akan redup, ya tentunya menyesuaikan ataupun seimbang ya, setimpal dengan lamanya para pengklaim nasab suci Rasulullah. Puluhan tahun mengklaim sebagai cucu Nabi, mereka tidak berani untuk mengikuti kemajuan ilmu yang ditemukan untuk membuktikan bahwa dalam darah para Habib ini mengalir darah Rasulullah. Dan juga yang ingin saya sampaikan di sini loh ya, ada sebuah video berseliweran di sosial media ya, mungkin dia itu adalah salah satu cetakan ulama yang diproduk oleh, yang dikatakan oleh mereka adalah imam besar, imam jumbo ya, mungkin ini adalah produknya di antara salah satunya itu. Namun kita tidak perlu kaget ya, bahwasanya kita harus tetap waspada dan hati-hati dalam setiap langkah kita. Karena apa? Sebenarnya kita sudah tahu lah, banyak oknum-oknum dari kalangan Habib ini ya, Bahar Smith ya, Habib Bahar Smith, Habib Rizik dan CS nya, nyatanya dalam mereka berorasi, bukan ceramah ya, mereka berorasi untuk memprovokasi umat. Apakah yang seperti itu akan dibiarkan terus? Dan bermunculan santri-santrinya dia itu kan, generasi-generasi dari Habib Rizik gitu kan. Banyak, bukan hanya satu dua. Kalau ini dibiarkan, otomatis akan meracuni warga pribumi dengan iming-iming cinta kepada keturunan Nabi. Apalagi yang terbaru adalah informasi terupdate. Kita bersyukur kalau memang Kiai Haji Imad itu sudah diganti ataupun dikeluarkan dari kepengurusan PPNU, LPMNU kan, Lembaga Bahasa Masalah Nahdlatul Ulama. Yang pada akhirnya tentu saja peluang Kiai Haji Imad untuk menyampaikan penelitian itu lebih besar, tidak ada keterkaitan dengan organisasi. Malah lebih baik agar Kiai Haji Imad itu lebih bebas dalam menyampaikan penelitiannya. Adapun orang yang mau menerima, itu hak mereka. Yang tidak menerima, itu hak mereka juga. Tapi kita semakin yakin ya, bahwasanya semakin bertambah waktu, orang akan berpikir sebenarnya bisa menerima dengan kajian ataupun penelitian Kiai Haji Imad. Namun terkadang karena sudah ada doktrin di bawah alam sadar, sadarnya. Sekali lagi, dulu pernah saya sampaikan bahwa Habib itu adalah panggilan untuk keturunan Ubaidillah, sedangkan untuk dzurriyyah Rasul, Sayyid dan Syarif. Maka kita tidak perlu merubah panggilan
Habib menjadi apa, kita tidak perlu, tetap dipanggil Habib saja, untuk membedakan antara keturunan Ubaidillah dengan keturunan Rasulullah. Itu harus disadari betul, Lur. Harus disadari betul. Tidak usah mengganti lah. Tidak usah mengganti dengan Sayyid dan Syarif para Habib ini. Cukup dengan Habib saja. Jadi nanti panjenengan tidak perlu menyampaikan bahwa dalam darah Anda itu mengalir darah plat G. Itulah ya. Berarti kalau plat G itu mengalir darah di dalam para Habib. Baik, Lur. Senjata terampuh bagi kalangan para Habib ini adalah mereka menggunakan kiai-kiai pribumi untuk melawan ataupun untuk menghadapi para yang pro penelitian Kiai Jimat. Itu sebenarnya lagu lama ya. Kenyataannya apa? Pada waktu di Robito Alawiyah mengadakan diskusi, yang tampil Gus Rumel, Gus Wafi, itu kan yang membela para Alawi, bukan dari pihak mereka sendiri itulah. Jadi kan kita tambah bertanya-tanya akhirnya, kalau memang punya data, bukti, fakta yang ada, catatan, manuskrip, untuk apa dadakan kok mengajak ya, orang lain? Tidak langsung dijawab sendiri oleh dari para Habib itu. Kan seharusnya malah, dah Anda sekarang minggir dulu biar kita hadapi sendiri. Seharusnya kalau begitu. Ini untuk Habibnya pasti, seharusnya. Ini loh buktinya, ini faktanya, ini manuskripnya, ini catatannya. Dari tahun sekian, apa yang diminta oleh Kiai Jimat, tunjukkan bahwa Anda itu punya. Tidak memberitakan orang lain untuk meneliti, untuk mencari. Begitupun pada kemarin ya, yang jadi acan di akun Aventator, akun YouTube-nya Aventator, itu kan judulnya nyungsep Kiai Jimat ya. Kiai Jimat semakin nyungsep. Yang ditampilkan siapa coba? Yang ditampilkan apa ceramahnya siapa? Ceramah orang kita, orang pribumi. Mereka menggunakan kesempatan di saat ada orang pribumi yang membela mereka untuk mengkanter Ki Haji Imad. Jadi kita semakin ragu gitu. Kok polanya yang mereka lakukan sudah bukan rahasia umum ya. Ini sudah menjadi rahasia umum kok ya, bukan rahasia umum ya. Ini sudah menjadi rahasia umum. Pola yang mereka lakukan persis dengan cara pengadu domba. Tapi mereka lebih juga pandai mengatakan bahwasanya Kiai Haji Imad dan teman-teman sebagai pengadu domba. Ini juga muncul lagi ya, pengikut ataupun kiai yang dicetak dari kalangan, mungkin dari kalangan FPI ya, karena gaya bicaranya seperti itu, mengatakan setan ya. Ya Allah, apakah pantas seperti itu? Seorang yang ditokohkan dari potongan video itu bahwa Gus Abbas, Kiai Haji Imad, terus Bang Haji Roma Irama itu adalah sebagai pengadu domba, penghasut, gitu kan, melakukan kesesatan, mengacak ke dalam kesesatan, itu adalah setan. Dan dia mengatakan dengan semangatnya bahwasanya Gus Abbas adalah, Kiai Haji Imad adalah Raja Dangdut, Raja Baru adalah, dengan kompaknya mereka menjawab setan. Pantaskah orang seperti itu dijadikan sebagai panutan? Sungguh mengerikan loh. Itulah gaya mereka. Bersorban, berjubah, namun akhlak tidak dikedepankan. Mari saudara-saudaraku, kita hanya bisa mengajak, berpikir, bertafakur. Akankah
kita terjebak terus di situ. Kita tidak mau berpikir untuk maju, bahwa akhlak di atas ini, tapi di atas panggung mensetan-setankan orang lain sesama muslim hanya karena beda pendapat yang tidak fatal dalam masalah syariat. Kok berani dia mengatakan setan, menuduh sebagai setan? Silahkan Anda cerna sendiri, silahkan Anda pikir sendiri, akankah kalian seperti itu terus? Untuk mencintai itu adalah hak semua orang siapapun, tapi untuk mengikuti ajarannya kita harus berpikir ulang. Ilmu dan akhlak harus dijunjung bersama-sama. Semoga kita selalu diberi hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dijaga hati kita dari sifat iri dan dengki, dari hasutan hawa nafsu dan syaitan. Semoga Allah selalu membukakan hati kita, hati saudara-saudara muslim kita, untuk menerima sebuah kenyataan bahwa keilmuan terus ada kemajuan, dan kita pun harus menerima itu. Karena tentang nasab ini bukanlah untuk kemuliaan para habaib, tapi untuk kemuliaan Rasulullah dan zuriyah dari Rasulullah SAW, para sayyid dan syarif. Itu yang harus dijaga. Dan kalaupun ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, pasti harus berani untuk membuktikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan tuh ngajak orang sesat. Dari dulu gak ada ulama yang membatalkan nasabnya Ba'alawi, gak ada ulama yang membatalkan nasabnya para habaib. Sekarang muncul Imad, muncul Abbas, raja dangdut ikut-ikutan. Jawab yang kompak, kacau atau tidak? Yang mengajakkan kesesatan apa namanya? Kurang kompak apa namanya? Ini Imad mengajarkan kesesatan, berarti Imad. Kurang kompak, Imad. Abbas buntet mengajarkan kesesatan, berarti Abbas. Ya Allah, hati-hati Bapak Ibu. Yang suka ngajak sesat apa namanya? Apa namanya? Nah ini Imad berarti, Abbas buntet berarti, Roma Irama berarti setan.